2625015 dari pendidikan Fisika B angkatan tahun 2025. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu baris dan deret. Nah, untuk materi kita hari ini kita bakal menjadi 3 materi teman-teman. Yang pertama ada barisan atau barisan tangga. Yang kedua ada deret atau deret tangga. Yang ketiga ada deret positif atau deret tangga positif vektor kunci integral. Di sini untuk materi dari barisan tangga itu terdiri atas konvergensi dan divergensi, lalu ada sifat unit barisan dan teorema apit. Lalu untuk di deret tangga itu terdiri atas deret geometri, lalu juga ada deret harmonik, deret konvergensi dan divergensi sebuah deret, lalu ada juga deret harmonik, sama yang terakhir ada deret kolansik. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Teman-teman, kita masuk ke materi pertama yaitu barisan tangga. Sebelum kita masuk ke barisan tangga, kita perlu mengenal dulu apa yang disebut dengan barisan. Barisan merupakan suatu bilangan yang memang dia ada secara berderetan atau berurutan atau berderetan. Nah, kurang lebih contohnya ada seperti ini. Dari 1, 2, 4, 7 dan seterusnya. Kurang lebih ini merupakan suatu bilangan yang memang berurutan, dimulai dari 1, 2, 4, 7 dan seterusnya. Nah, untuk contohnya di sini kita bakalan menggunakan bilangan lain. Ketika memang sebuah bilangan itu dapat disebut dengan barisan, ketika memang dia memiliki rumus dari eksplisit dan rumus rekursifnya sendiri. Pertama kita bahas dari bilangan 1, 4, 7, 10 dan 13 lalu seterusnya. Ini merupakan salah satu barisan yang memiliki rumus eksplisit dan juga rumus rekursif. Untuk rumus eksplisitnya sendiri itu ada di AN dengan 3N dikurangi 2. Jika memang sebuah nilai N nya sendiri itu lebih besar daripada 1 atau sama dengan 1. Sebagai contohnya ini kita bakalan masukin ke angka yang pertama atau AN atau A1. A1 akan berubah ketika memang 3 dikalikan dengan 1 dikurangi 2 akan menghasilkan nilai 1. Lalu kita masuk ke A2 yaitu 4. Jika di sini A2, di sini N yang di dalam itu diganti dengan angka 2. Yaitu 3 dikalikan dengan 2 dikurangi dengan 2 hasilnya 6 kurang 2 menghasilkan 4. Kalau kita masuk ke yang rumus dari rekursifnya sendiri teman-teman. Karena dia memiliki AN sama dengan 1 sama dengan 1, maka sebuah AN itu akan memiliki rumus rekursif seperti ini. AN sama dengan AN min 1 dikurangi dengan 3 ketika memang sebuah bilangan N itu lebih besar atau sama dengan 2. Seperti ini. Atau rumus sebuah barisan juga dapat diindikasikan seperti ini teman-teman. Jika memang sebuah bilangan AN itu akan terdiri dari nilai N sama dengan 1 sampai dengan tangga. Apalagi ketika memang AN dimulai dari 1 dan tangga itu menghasilkan angka tertentu. Itu sebuah notasi yang harus kalian pahami dulu teman-teman untuk materi barisan ini. Lalu kita bakalan masuk ke materi barisan tangga. Barisan tangga merupakan sebuah bilangan yang berurutan dan tidak tahu nilainya berapa pun dan dia tidak akan menghasilkan suatu nilai akhir, makanya disebut dengan tangga. Beda dengan hingga, barisan yang mempunyai hingga itu mempunyai batas ketika memang dia berhenti pada suatu bilangan tertentu. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu materi konvergensi dan divergensi. Ini merupakan suatu cara kalian menentukan sebuah bilangan yang dihasilkan dari sebuah barisan teman-teman. Ketika sebuah barisan tersebut mengalami konvergensi atau divergensi itu ditentukan dari nilai limitnya teman-teman. Itu limit ketika limit nilai N menuju tangga dari bilangan A tersebut dari sebuah bilangan itu menghasilkan angka tertentu. Seperti contohnya teman-teman. Ini rumus dasarnya ya. Dari limit N menuju tangga dari suatu bilangan AN akan menghasilkan nilai L atau bilangan tertentu. Ini untuk rumus dasarnya teman-teman. Ketika sebuah limit N menuju tangga dari bilangan AN akan menghasilkan N atau suatu bilangan tertentu, itu akan disebut sebagai bilangan barisan yang konvergen ke nilai tertentu. Kita
teman-teman. Namun ketika sebuah bilangan dari limit menuju K3 menghasil dari bilangan AN menghasilkan plus minus K3, ini dia disebut dengan bilangan divergen. Kurang lebih untuk materi konvergensi dan divergensi kurang lebih ini teman-teman. Nah, kalau aku bakal nambahin salah satu dari materi yang ini. Ada berupa contoh soal yang saya ambil dari buku ya. Di sini ada limit ketika sebuah nilai n dibandingkan dari bilangan 2 plus 0,1 n. Di sini kita tahu ya, teman-teman. Ini 2 plus 0,1 n merupakan suatu bilangan atau AN. Ketika memang sebuah limit n menuju K3 dari bilangan AN akan menghasilkan nilai L, maka dia akan disebut sebagai konvergen. Cara pengerjaannya yaitu kita dengan mengerjakan limit dari emisi itu kita menggunakan sifat limit dulu ya. Pertama ada limit n menuju K3 dari bilangan 2 ditambah dengan limit n menuju K3 dari bilangan 0,1 n. Nah, ini kita kerjakan secara terpisah teman-teman. Di sini ketika nilai limit n menuju K3 dari nilai 2 sendiri itu akan menghasilkan nilai 2. Kenapa? Karena di situ tidak ada variabel n yang terdapat dalam limit tersebut. Lalu ditambahkan dengan ketika memang sebuah bilangan n tersebut ada di dalam suatu bersamaan, maka dia harus diubah menjadi tak hingga. Ketika memang nilai tersebut 0,1 berpangkat tak hingga itu akan menghasilkan 0. Jadi di sini 2 ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan nilai 2. Nah, untuk kesimpulannya dari limit n menuju K hingga dari sebuah bilangan 2 ditambah dengan 0,1 pangkat n itu adalah barisan yang konvergen menuju nilai 2. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk ke teorema Abit. Teorema Abit merupakan salah satu pembuktian bahwa ketika memang sebuah bilangan itu memiliki nilai konvergen dan ada salah satu di antara kedua bilangan tersebut itu masih dipertanyakan nilai konvergensi divergensinya, itu akan menyebabkan hal tersebut menjadi konvergen teman-teman. Sebagai contoh, sini ketika sebuah AN memiliki nilai konvergen dan juga sebuah bilangan BN memiliki CN memiliki nilai konvergen juga, maka otomatis nilai di antara kedua tersebut BN akan menghasilkan nilai konvergen ketika memang sebuah bilangan AN tersebut itu lebih besar atau sama dengan BN, lalu lebih besar sama dengan CN, atau yang berarti BN merupakan bilangan di antara kedua bilangan tersebut. Untuk pembuktiannya sebagai berikut teman-teman. Ketika memang sebuah nilai AN itu lebih besar daripada BN, lalu lebih besar daripada CN, di sini kan kita tahu teman-teman, sebuah nilai ketika konvergen itu akan memiliki nilai limit n menuju K3 dari AN sendiri akan menuju dengan L. Lalu sama itu juga dengan CN, limit n menuju K3 dari nilai bilangan BN akan menghasilkan nilai n. Lalu kita akan menerapkan dari sini ketika memang sebuah nilai limit dari AN n menuju K3 lebih kecil dari limit n menuju K3 dari suatu bilangan BN, lalu limit n menuju K3 dari bilangan CN itu akan kita ubah menjadi gini seperti ini. L lebih limit n menuju K3 dari bilangan BN, lalu limit n menuju K3 dari CN sendiri adalah L atau bilangan L. Dari persamaan ini sebenarnya sudah terlihat ya teman-teman, ketika memang sebuah nilai limit BN n menuju K3 dari BN itu akan menghasilkan nilai L juga. Lebih seperti itu. Ketika memang sebuah nilai AN-nya itu bersifat divergen dan CN-nya bersifat divergen juga, maka otomatis nilai BN-nya juga akan mengalami
hal yang sama, yaitu divergensi. Oke. Untuk materi selanjutnya, itu di sini ada materi deret. Apa itu deret? Deret merupakan sebuah bilangan yang berurutan ketika memang disandingkan memiliki hubungan tertentu dengan bilangan lainnya. Seperti contoh adalah bilangan dari 1, 4, 7, dan 10 ini. Di sini memiliki hubungan ketika memang nilai 1, 4, 7, dan 10 ini memiliki deret dengan pertambahan dari nilai 1 ke 4 itu ditambahkan dengan 3, 4 ke 7 ditambahkan dengan 3, lalu 7 ke 10 ditambahkan dengan 3. Deret merupakan sebuah bilangan yang ketika diurutkan memiliki hubungan tertentu dengan nilai yang lain atau dengan lain sebut. Kurang lebih intinya seperti itu. Lalu kita akan masuk ke deret hingga. Apa itu deret hingga? Ketika sebuah bilangan deret itu tidak akan berhenti nilainya atau tidak memiliki nilai tertentu, tidak memiliki nilai batas. Itu yang disebut dengan deret hingga, teman-teman. Lalu di sini kita memiliki notasi dari deret itu sendiri, yaitu sigma dari nilai n sampai dengan k dari sebuah bilangan an. Ini n merupakan ketika memang dimulai dari angka tertentu, n biasanya di sini diisi dengan n sampai dengan 1, lalu k dengan nilai tertentu untuk deret yang memiliki batas. Seperti misalnya dari bilangan n sampai dengan 1, k sama dengan 5 contohnya. Lalu ketika memang sebuah deret itu tak hingga, maka nilai k yang di atas ini akan diubah menjadi bentuk tak hingga, teman-teman. Berarti untuk perbedaan dari deret hingga dan deret tak hingga adalah sebagai berikut. Masuk ke materi jumlah parsial dan deret tak hingga nih, teman-teman. Jumlah parsial itu lebih tepatnya kayak menggambarkan suatu deret yang bisa kita deretnya. Pada contoh kita memiliki bilangan an dengan nilai 1 per 2 pangkat n, maka jumlah parsial atau bilangan dari yang pertama itu sama dengan ini, sama kayak sama aja ya, dari 1 per 2 pangkat 1. Lalu untuk s yang kedua atau bilangan kedua dari yang kedua itu ketika memang 1 per 2 dengan 1 ditambahkan dengan 1 per 2 pangkat 2 dan seterusnya. Lalu ketika memang sebuah s bilangan kelima itu maka dari 1 per 2 pangkat 1 ditambahkan dengan 1 per 2 pangkat 2, lalu titik-titik yang diakhiri dengan 1 per 2 pangkat 5. Jadi begitu. Lalu untuk bilangan kayaknya sm sama dengan 1 per 2 pangkat 1 ditambahkan titik-titik sampai dengan batas yang ini. Ketika memang sebuah nilai n memiliki batas, maka nilainya akan berbentuk seperti ini. Misalnya dari 1 per 2 pangkat 1 adalah 1 per 2. Lalu untuk yang kedua ada 1 per 2 pangkat 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2. 1 per 2 ditambahkan 1 per 4, 5. Itu akan menghasilkan n 3 per 4. Lalu seterusnya akan begitu, akan berulang seperti datanya sebelum-sebelum. Lalu kita akan masuk ke deret hingga. Ketika memang sebuah deret hingga itu dapat dikatakan konvergen atau divergen. Ketika sebuah deret hingga memiliki nilai konvergen, itu dibuktikan ketika sebuah nilai an atau sebuah nilai s itu memiliki nilai konvergen juga, teman-teman. Jadi gambar ini dari bilangan an dari 1 sampai hingga memiliki nilai s yang ya S-nya tersebut memiliki nilai konvergen juga, maka dari deret tersebut akan bersifat konvergen juga. Lalu sebaliknya ketika memang menghasilkan nilai divergen, dia akan menghasilkan nilai divergen juga, teman-teman. Bagaimana cara pembuktiannya? Pembuktiannya itu sama seperti tadi, lewati limit. Ketika memang sebuah nilai n menjadi hingga menghasilkan nilai tertentu, akan menghasilkan nilai konvergen, dan ketika memang menghasilkan nilai plus minus hingga, dia akan menjadi divergen. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang SN. SN merupakan suatu bilangan yang dimiliki oleh deret. Untuk di deret geometris sendiri itu sendiri, SN itu akan bernilai dengan A dikali dengan 1 dikurangi R pangkat N, lalu dibagikan dengan 1
1 dikurangkan dengan N. Maka dari itu nilai S sendiri itu harus dikerjakan menggunakan limit N menuju K hingga dari nilainya tersebut, atau dari K dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 per R. Itu akan menghasilkan nilai sebuah nilai S, yaitu A dibagikan dengan 1 R. Lebih seperti itu penjelasan dari geometrinya. Ketika sebuah nilai R mutlak atau sebuah nilai R itu memiliki nilai yang lebih kecil daripada 1, itu akan menghasilkan deret yang bernilai deret konvergen nominal, karena dia kan dari nilai A per apapun yang dikurangi 1 tapi tidak mencapai nilai 0 kan masih berupa bilangan ya teman-teman. Nah, kalau itu lalu ketika memang nilai R-nya, nilai mutlak R tersebut lebih besar daripada 1, barisan atau deret tersebut akan memiliki sifat divergen. Untuk divergensi sebuah deret, itu ketika sebuah deret hingga memiliki nilai sama dengan 0, maka kan juga akan menghasilkan limit sama dengan 0 juga teman, atau limitnya tidak ada. Makanya dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah nilai deret ketika memang menghasilkan 0 itu juga dapat dikatakan sebagai sebuah nilai yang deret yang divergen. Berarti kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke materi deret harmonik, teman-teman. Deret harmonik itu kayak sebuah jawaban ketika memang dari teori sebelumnya, ketika memang sebuah nilai deret menghasilkan bilangan lain sama dengan 0, itu kan tidak mesti menjadi konvergennya. Maka deret harmonik itu menjawab dari hal tersebut. Seperti contohnya ketika memang sebuah nilai N-nya tersebut itu lebih dari 1, maka di situ bisa disebut juga dengan deret konvergen. Contohnya ini deret harmonik. Ini merupakan deret harmonik dari 1 per N. Nih, untuk dari dasar 1 per N itu memiliki nilai yang konvergen, teman-teman. Lalu ketika memang dipangkatkan 2 akan menghasilkan nilai divergen. Kenapa seperti itu? Ketika memang sebuah pangkat N ini limit dari N menuju hingga dari nilai N itu akan menghasilkan nilai seperti ini, teman. Ujung-ujungnya akan memiliki nilai 1/3. Lalu ini akan menghasilkan nilai 0, teman. Makanya dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa 1 per N merupakan nilai dari barisan yang konvergen menuju nilai 0. Lalu kalau untuk N pangkat 2 atau N kuadrat, kenapa hal bisa seperti itu? Ketika memang 1 per N 1 per hingga kuadrat, itu akan menghasilkan nilai kuadrat juga. Beda sama yang kuadrat sama 1 per 3. Seperti itu. Oke, lalu ke materi selanjutnya itu ada hubungan linear atau kelinearan dari suatu deret. Ketika memang suatu deret dengan deret lainnya kurang lebih memiliki sifat konvergen dan sebuah konstantanya itu tidak bernilai 0, kurang lebih sifat dari deret itu kurang lebih sama kayak sifat barisan. Ketika memang sebuah nilai deret memiliki konstanta C dikalikan dengan bilangan N, itu dia dapat diubah menjadi konstanta C dikalikan dengan deret dari bilangan N itu sendiri. Berarti ini akan menghasilkan dari seperti ini. Misalkan dari deret konstantanya itu tidak boleh 0, harus lebih besar dari 0. Lalu yang kedua, sifat dari deret sendiri sama kayak barisan dari deret AN ditambahkan dengan deret dari BN, atau sebaliknya itu akan menghasilkan nilai deret AN plus BN. Tapi ini bisa ditukar-tukar aja, teman. Kayak misalnya dari deret AN plus BN akan menghasilkan nilai deret AN ditambahkan dengan deret BN. Itu berlaku untuk juga yang ketiga maupun memiliki batas tertentu, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kali ini kita akan membahas tentang uji integral, atau kita membahas dari yang sudah saya terangkan sebelumnya di kelas mengenai materi tentang deret. Di sini kita akan membahas tentang salah satu uji konvergensi divergensi yang diperlukan atau bisa digunakan dalam menentukan sebuah deret itu menjadi konvergen ataupun divergen. Di sini ada uji integral. Uji integral merupakan salah satu dari 4 uji konvergensi pada sebuah deret. Sesuai dengan namanya, pengujian konvergensi dan divergensi sebuah deret akan menggunakan metode integral dalam penyelesaiannya. Uji integral digunakan ketika sebuah suku deret berasal dari suku yang kontinu, positif, dan juga mundur. Untuk persamaan dasar dari sebuah uji integral adalah sebagai berikut. Misalkan deret AN merupakan sebuah fungsi barisan yang semua sukunya bernilai positif, dan bilangan AN merupakan fungsi Fn yang memiliki sifat kontinu bernilai positif dan menurun untuk nilai X lebih besar daripada N misalkan, yang merupakan bilangan 2 positif, maka deret dari bilangan N dengan nilai awal N menuju hingga akan dirubah menjadi integral dari bilangan N menuju hingga dari fungsi X dx itu sendiri. Untuk syaratnya, sebuah deret akan dikatakan sebagai konvergen apabila hasil uji integral mengalami hal konvergen juga. Lalu untuk sebaliknya, sebuah deret akan dikatakan divergen apabila hasil uji dari integral mengalami divergen. Lalu bagaimana sebuah integral dapat menyebabkan konvergen menjadi divergen? Sebuah integral akan menghasilkan nilai konvergen jika hasil akhir dari integral itu sendiri merupakan sebuah nilai, atau dengan kata lain menghasilkan nilai tertentu. Lalu yang kedua, lalu akan mengalami divergen ketika menghasilkan nilai infinite atau tak hingga. Sebuah integral akan memiliki nilai divergen jika menghasilkan nilai akhir plus minus tak hingga. Untuk bentuknya adalah sebagai berikut. Untuk bilangan konvergen sendiri atau integral konvergen itu memiliki bentuk umum integral dengan batas A sampai dengan B dari fungsi X dx akan menghasilkan nilai L bersamaan dengan F. Lalu untuk selanjutnya, untuk yang berbentuk divergen ketika memang sebuah integral dengan batas A sampai B dari fungsi X dx menghasilkan nilai plus minus tak. Kurang lebih untuk materi uji integral hanya sampai situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.